Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang rental mobil Aswaja Trans. Sebelum masuk ke topik diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Toto Kurniawan, NIM E312222713. Saya Nadia Mevira dengan NIM E312222680. Saya Dina Ayu Aisyah, NIM E312222765. Untuk presentasi kali ini, ada 6 poin penting yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah masalah dan solusi dari studi kasus kami. Yang kedua adalah alur sistem informasi. Yang ketiga kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang keempat adalah OOA atau Object Oriented Analysis. Yang kelima adalah OOD atau Object Oriented Design. Dan 6 adalah prototype. Yang pertama adalah masalah dan solusi. Untuk permasalahan yang kami temui dalam studi kasus kami yaitu adalah yang pertama adalah sistem pendataan administrasi masih bersifat manual, yaitu menggunakan sistem pembukuan. Yang kedua adalah Aswaja Trans kurang banyak dikenal dikarenakan lokasinya di dalam pemukiman. Yang ketiga adalah sistem pemesanan masih bersifat offline. Solusi yang kami dapatkan dari permasalahan tadi yaitu adalah satu, dibutuhkan aplikasi kasir agar pendataan administrasi lebih efisien dan efektif. Yang kedua adalah memperbarui sistem marketing dengan cara pemasangan banner, pembuatan pamflet, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dibutuhkan aplikasi pemesanan berbasis online. Yang kedua adalah alur sistem informasi. Pada alur sistem informasi ini kami memaparkan tiga alur. Yang pertama adalah flow map. Flow map adalah campuran peta dan flow chart yang menunjukkan pergerakan benda dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang kedua adalah DFD level 0 dan yang ketiga DFD level 1. Apa sih itu DFD? DFD adalah data flow diagram atau representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem aliran-aliran data. Di antara komponen-komponen tersebut asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Nah, yang pertama adalah flow map. Ini adalah flow map dari pemetaan sistem alur sistem informasi kami. Yang pertama adalah customer memulai terus turun ke bawah itu customer datang ke rental, ke tempat rental. Setelah itu customer menanyakan mobil. Setelah customer menanyakan mobil, agen rental akan memproses yaitu mengecek mobil. Mobil akan dicek mengecek data mobil. Agen rental mengecek data mobil. Setelah pengecekan selesai, agen rental akan menawarkan mobil ada atau tidak kepada konsumen, kepada customer. Jika mobil tidak ada, maka akan bersifat selesai. Jika mobil tersedia, akan lanjut ke bawah lagi, yaitu cocok atau tidak dengan mobil. Jika memang customer tidak cocok, maka akan selesai. Jika cocok, akan diproses terlebih dahulu untuk melayani pengisian data sewa. Untuk pengisian ini, sebelumnya customer harus memberikan data pribadinya. Setelah pemberian dan agen rental melakukan pengisian, agen rental akan memproses dan setelah selesai diproses akan pengambilan mobil yang diserahkan oleh agen rental. Setelah itu mobil siap disewa oleh customer dan selesai. Yang kedua adalah DFD level 0. DFD ini adalah alur sistem informasi DFD level 0. Yang pertama itu agen rental. Agen rental memberikan informasi biaya, informasi mobil, dan juga bisa login dan logout. Keluarannya nanti adalah data transaksi. Sedangkan untuk customer itu memberikan jaminan atau data pribadi atau data customer tadi. Keluarannya nanti atau nota persewaan atau bisa yang kita sebut kwitansi. Yang ketiga adalah DFD level 1.
Yang pertama adalah agen rental. Agen rental memberikan data mobil. Data mobil akan dikelola. Data mobil akan dikelola. Setelah itu akan terdapat record data mobil. Setelah itu hasil dari informasi data mobil tersebut. Nah, setelah selesai akan disimpan atau record data informasinya yang dibuat menjadi laporan. Begitupun juga untuk data biaya dan data customer yang nantinya akan dikumpulkan jadi satu di pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan ini nanti akan diberikan kepada customer. Customer ini nanti juga akan melakukan transaksi yang dimana akan memberikan informasi data customer. Setelah itu keluarannya nanti adalah data transaksi atau sewa dari customer tadi kepada agen rental. Nah, agen rental tadi untuk melihat laporan yang telah dibuat harus melakukan login dan logout terlebih dahulu. Begitu. Untuk topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang merepresentasikan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Ada beberapa kebutuhan fungsional yang dibuat dalam sistem ini. Di antaranya yang pertama adalah pengguna sistem. Kebutuhan fungsional yang diperlukan adalah user dapat melakukan login dan logout. User dapat melakukan input denda jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian mobil. User dapat melakukan penginputan data mobil, user dapat melakukan penginputan data pelanggan, dan user dapat mencetak laporan. Yang kedua adalah sistem. Kebutuhan fungsional yang diperlukan adalah sistem dapat menampilkan penginputan dari data mobil, sistem dapat melakukan penginputan data pelanggan, sistem dapat melakukan transaksi penyewaan, sistem dapat melakukan transaksi pengembalian, sistem dapat menampilkan laporan, sistem dapat melakukan pencarian data pelanggan, dan sistem dapat melakukan pencarian data mobil. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang lebih merepresentasikan unjuk kerja dari perangkat lunak yang dikembangkan. Kebutuhan non-fungsional yang diperlukan adalah yang pertama, keamanan. Dalam hal ini, perangkat yang digunakan pada pembuatan aplikasi berbasis desktop ini memiliki fitur keamanan dengan menggunakan verifikasi email, di mana fitur ini digunakan saat lupa password saat login. Yang kedua adalah usability. Dalam aplikasi desktop ini memiliki tampilan yang mudah dimengerti agar mudah digunakan oleh para pengguna atau user dan mendorong pengguna untuk menggunakan sistem sebagai alat bantu positif dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga adalah kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak bertujuan untuk mengetahui secara tepat perangkat lunak apa yang diperlukan untuk menjalankan suatu aplikasi. Dan yang terakhir adalah performance. Dalam pembuatan aplikasi desktop ini menggunakan RAM dan memori penyimpanan yang relatif kecil dan dapat melakukan pencarian data pelanggan secara cepat. Next. Selanjutnya, materi mengenai OOA atau Object Oriented Analysis. Object Oriented Analysis atau OOA merupakan metode analisis yang memeriksa requirements atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan. Adapun langkah-langkah dalam OOA yang pertama adalah menganalisis masalah, yang kedua menjelaskan proses yang terjadi dalam sistem, yang ketiga identifikasi objek, yang keempat menentukan atribut, dan yang terakhir adalah mendefinisikan operasi. Materi selanjutnya yaitu OOD. OOD sendiri merupakan Object Oriented Design. OOD adalah metode untuk mentransformasi model analisis yang dibuat dengan menggunakan dalam suatu model desain yang berfungsi sebagai cetak biru bangunan perangkat lunak. OOD seperti transaksi, response time, ruang waktu platform, atau bahasa pemrograman. Object Oriented Design dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama,
model kebutuhan-kebutuhan yang dibuat pada fase analisis diperkaya dalam fase perancangan. Yang kedua, kadang-kadang ditambahkan lebih banyak lagi atribut dan pelayanan. 3. Ditambahkan antarmuka objek-objek. Keempat, memberikan blueprint untuk implementasi. Kelima, menspesifikasi how. Keenam, menspesifikasi class definitions, class categories. Ketujuh, menspesifikasi subsistem, sistem arsitektur. Yang ke-8, OOA ditambah rincian implementasi. Yang terakhir, tujuan dari OOD adalah mengoptimalkan maintainability, reusability, enhanceability, dan reliability. Untuk slide selanjutnya yaitu prototipe dari aplikasi rental mobil. Berikut merupakan desain dari prototipe aplikasi rental mobil. Untuk halaman pertama, kita bisa lihat terdapat username dan password. Ketika Anda telah memiliki akun, Anda bisa memasukkan username, lalu password, kemudian klik login. Di sini juga tertera daftar dan lupa password. Untuk selanjutnya, terdapat halaman jika Anda mengklik lupa password, Anda bisa membuat password baru dengan memasukkan email, lalu kode verifikasi, password baru, kemudian ulangi password dengan menyimpan data Anda. Kemudian, selanjutnya ada halaman daftar akun baru jika Anda tidak memiliki akun. Di sini Anda bisa masukkan biodata Anda dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor telepon, password, dan ulangi password. Lalu klik daftar untuk membuat akun baru. Kemudian, di sini terdapat tampilan dashboard, di mana di menu-menu pada dashboard ini termasuk dalam kelas diagram. Di sini terdapat menu data pelanggan, data mobil, data sewa mobil, data pengembalian mobil, data laporan, dan menu logout. Untuk selanjutnya, di sini terdapat data pelanggan, di mana terdapat nama pelanggan, alamat, nomor telepon, nomor KTP, dan dengan mencari data pelanggan yang telah tersimpan, Anda bisa mencarinya di kolom pencarian. Lalu, jika belum terdapat data yang tersimpan, Anda bisa mengisi data tersebut, lalu klik Save. Kemudian, selanjutnya ada data mobil, di mana Anda dapat mengisikan data plat nomor mobil, merek kendaraan, tipe mobil, dan harganya. Untuk datanya sendiri juga bisa dicari pada kolom pencarian. Kemudian, jika belum ada, datanya dapat Anda simpan dengan mengklik Submit. Selanjutnya ada data sewa mobil, di mana Anda mengisi biodata, yaitu ada nama pelanggan, nomor KTP, alamat, merek kendaraan, tanggal rental, tanggal kembali, lama pinjam, harga, dan pembayaran. Lalu data tersebut bisa Anda save dengan mengklik tombol save. Kemudian pada data pengembalian mobil juga ada nama pelanggan, merek kendaraan, tanggal rental, tanggal kembali, pembayaran, lama pinjam, dan denda. Kemudian datanya bisa Anda save dengan mengklik tombol save. Juga di kolom nama pelanggan dan merek kendaraan juga bisa dicari lewat kolom pencarian ini. Selanjutnya terdapat laporan di mana terdapat laporan rental, juga laporan pengembalian. Untuk laporan rental sendiri, di sini ada detail sewa mobil, di mana Anda bisa mengisi
nama pelanggan, merek kendaraan, tanggal rental, total harga, dan juga pembayaran. Kemudian dari data yang telah diisi, Anda bisa print hasilnya untuk jadi barang bukti jadi, ataupun bisa menyimpan datanya untuk pada tombol klik save ataupun tombol delete untuk menghapus datanya. Kemudian pada detail pengembalian mobil juga sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat nama pelanggan, merek kendaraan, tanggal kembali, total harga, dan denda. Untuk data jadinya juga bisa Anda print untuk bukti jadinya ataupun hanya bisa menyimpan data pada tombol save. Dan untuk selanjutnya pada menu logout, jika Anda ingin keluar dari akun tersebut ataupun tidak dengan menekan tombol ya ataupun tidak. Terima kasih. Terima kasih karena telah mendengarkan atau menonton dari hasil video kami. Sekian dari kami atas presentasi kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.